Oke, selamat siang teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang layanan internet banking dalam transaksi perbankan. Pertama, internet saat ini merupakan salah satu kebutuhan pokok, terutama bagi pengguna teknologi informasi. Internet sudah merambah ke seluruh bidang kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Wujud kemajuan teknologi dan informasi, dunia perbankan seolah tidak mau ketinggalan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Buktinya, perbankan saat ini sudah mengembangkan layanan dan jasa-jasa perbankan yang diselaraskan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai contoh, saat ini perbankan sudah mengeluarkan suatu layanan yang bernama Electronic Banking atau disingkat M-Banking, yang dimana salah satu layanan M-Banking adalah Internet Banking yang berfungsi sebagai alternatif melakukan transaksi perbankan secara online menggunakan internet. Internet banking mempermudah nasabah dalam bertransaksi perbankan secara online, baik transaksi finansial maupun transaksi non-finansial. Kecuali melakukan transaksi setoran atau penarikan tunai, tetapi ketika menggunakan layanan internet banking, apakah sudah aman? Karena kita menggunakan internet, perangkat komunikasi atau perangkat komputer terhubung ke jaringan komputer global, sehingga sangat rentan terhadap serangan keamanan atau kejahatan internet banking. Oleh sebab itu, dalam makalah ini menjelaskan tentang konsep keamanan, manfaat internet banking, bagaimana bentuk-bentuk serangan keamanan terhadap internet banking. Kemudian dalam makalah ini juga memberi penjelasan bagaimana mencegah terjadinya serangan atau kejahatan dalam internet banking. Maka ini juga menjelaskan mode-mode keamanan internet banking serta melakukan perbandingan terhadap layanan internet banking dari beberapa bank di Indonesia, baik fasilitas maupun keamanannya. Sehingga nasabah bank yang ingin menggunakan layanan internet banking mendapatkan pengetahuan dan dapat memilih bank yang memberikan keamanan layanan internet banking lebih baik dan aman serta mengurangi angka kejahatan online terutama dalam layanan internet banking. Latar belakangnya sebagaimana kita harus bahwa dalam dunia perbankan terdapat berbagai macam layanan transaksi seperti setoran, penarikan, transfer, clearing, dan sebagainya. Sebuah transaksi tersebut sampai saat sekarang masih banyak dilakukan oleh nasabah bank di bank yang bersangkutan, sehingga ketika nasabah bank ramai melakukan transaksi ke perbankan, maka nasabah lainnya terpaksa harus mengantri untuk dapat dilayani oleh bank. Ini merupakan masalah tersendiri bagi nasabah bank karena nasabah bank waktu terbuang untuk menunggu antrian dan juga berimbas kepada pihak bank itu sendiri karena bank harus menyediakan unit pelayanan yang lebih banyak seperti counter teller, ya, harus harus diperbanyak, memperbesar ruangan, menambah kursi dan sebagainya sehingga menimbulkan biaya yang cukup besar. Kemudian pemakaian teknologi dan informasi saat sekarang sudah sangat pesat, begitu juga di dunia perbankan. Dunia perbankan seolah tidak mau ketinggalan kemajuan teknologi dan informasi. Buktinya perbankan saat sekarang sudah teknologi
semakin maju. Sebagai contoh, dunia perbankan menggunakan suatu layanan yang bernama electronic banking atau e-banking, ya. M-Banking adalah layanan perbankan dilakukan elektronik. Jenis-jenis layanan M-Banking pada umumnya antara lain seperti ATM atau kartu debit, kartu kredit, telebanking atau phone banking, SMS banking, mobile banking, dan internet banking. Oke. Konsep keamanan. Keamanan merupakan sebagai kondisi atau kualitas yang bebas dari ketakutan, kecemasan, dan kepedulian jaringan. Komunikasi yang aman dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan di mana pengguna tidak merasakan ketakutan atau kecemasan sewaktu menggunakan jaringan komputer, sistem jaringan yang tidak terbatas dengan memberi kesempatan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pendapatan. Sayangnya, ketergantungan tersebut menimbulkan risiko baru yang mengancam keamanan komputer dan sistem jaringan. Dengan demikian muncullah suatu tantangan baru untuk melindungi keamanan komputer dan sistem jaringan dari berbagai macam serangan keamanan. Terdapat 3 komponen dan sebagai pertimbangan dalam perancangan dan pembahasan sistem keamanan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, confidentiality adalah penyembunyian informasi atau sumber daya berkaitan dengan pencegahan akan pengaksesan terhadap informasi atau sumber daya dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Integrity merupakan data atau sumber daya yang biasanya dirumuskan untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Integritas mencakup integritas data atau isi dari informasi. Dan integrasi asli sumber data sering disebut autentikasi. Dengan demikian, integrity berkaitan dengan pencegahan modifikasi informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Yang ketiga, availability merupakan kemampuan untuk menggunakan informasi atau sumber daya yang diinginkan. Availability adalah aspek yang penting dalam mendesain sistem, karena suatu sistem yang tidak memiliki availability yang sama buruknya dengan tidak ada sistem sama sekali. Availability dapat melakukan pencegahan dan penguasaan informasi atau sumber daya oleh pihak yang tidak berhak. Internet banking. Menurut David Wisler, internet banking adalah salah satu jasa pelayanan diberikan bank kepada nasabah dengan maksud agar nasabah mengecek saldo rekening dan membayar tagihan selama 24 jam tanpa perlu datang ke kantor cabang. Validitas nol transaksi merupakan suatu validitas yang digunakan untuk hanya melihat rekening atau melakukan kegiatan administrasi dan tidak tercatat dalam transaksi rekening. Fasilitas antara lain: yang pertama, melihat saldo rekening; yang kedua, melihat transaksi rekening; yang ketiga, download laporan transaksi; yang keempat, daftar rekening; yang kelima, melihat gambar cek yang sudah dibayar; yang keenam, memesan buku cek; yang ketiga, ganti password; yang ke-8, download aplikasi mobile banking; yang ke-9, dan lain sebagainya. Fasilitas transaksional merupakan suatu fasilitas yang langsung berhubungan dengan rekening dan setiap transaksi yang tercatat ke dalam rekening. Fasilitas antara lain adalah transaksi dana antar rekening, melakukan clearing, membayar tagihan listrik, telepon, dan handphone dan air, membayar zakat, wakaf, dan sedekah, pembelian tiket, pembelian dan penjualan investasi, proses persetujuan transaksi dan aplikasi dan transaksi pinjaman, dan lain sebagainya.
Oke, oke teman-teman, melakukan proses HAS yang menggunakan kunci publik yang tidak dapat dikembalikan seperti semula karena proses menggunakan proses enkripsi satu arah, kemudian data yang telah dihack baik komputer silent maupun komputer server akan dicocokkan seksi. Jika data cocok, berartilah seluruh akses akan website aman. Jika tidak cocok, berarti sudah terjadi kerusakan atau kebocoran pada data. Lihat di gambar satu ini, teman-teman. Dari gambar satu ini dapat dijelaskan bahwa komputer silent mengirim suatu data. Komputer silent juga mempunyai data dan sebuah kunci publik dan juga melakukan proses hash antara data ke kunci publik dan mengambil data secara acak, mengambil kunci publik tersimpan server, melakukan proses hash antara kunci publik, membandingkan data yang telah hash miliknya dengan data yang telah di-hash milik komputer server. Jika kedua data yang sama, maka data tidak rusak dan seluruh SSL aman. Oke. Oke. Uh, yang penting internet banking yaitu BNI internet banking. BNI internet banking merupakan layanan perbankan online yang diberikan negara Indonesia, yaitu singkatnya BNI. Alamat website BNI internet banking personal adalah https ebank.bni.co.id, direct retire atau ebank. Adapun komponen layanan BNI internet banking adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan. Yang kedua, fasilitas. Pasti ada informasi saldo, informasi mutasi rekening, transaksi finansial, dan fasilitas administrasi. Yang kedua, Mandiri Internet merupakan salah satu layanan perbankan dari Bank Mandiri yang digunakan secara online. Alamat website Mandiri Internet Persalinan atau perorangan adalah ib.mybankmandiri.co.id atau retail login donation form lain is ID atau adapun komponen layanan Mandiri Internet adalah sebagai berikut. Pertama, tampilan dari Mandiri. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, keamanan pasti. Keamanan pasti adalah Mandiri Internet memiliki fitur keamanan sebagai berikut, yaitu menggunakan user ID PIN. Yang kedua, dalam pengamanan WhatsApp, Mandiri Internet menggunakan SSL dalam algoritma yang berlapis, yaitu algoritma enkripsi, hash, dan kunci publik. Yang ketiga, BSMN Net Banking. BSMN Net Banking merupakan salah satu layanan perbankan dalam bank syariah mandiri yang digunakan untuk transaksi perbankan secara online. Alamat website BSM Net Banking personal adalah https bsmnnet syariahmandiri.co.id. CMS adapun komponen layanan BSMNet Banking adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, klik BCA. Merupakan salah satu layanan perbankan dari Bank Sentral Asia atau singkat BCA. Alamat website klik BCA di Indonesia adalah https ebank.bca.com. Adapun komponen layanan klik BCA sebagai berikut.
Terima kasih.